Tentu kalian pernah nonton film Jepang terus lihat mereka saling membungkuk. Di restoran, di jalan, bahkan di anime sekalipun. Tapi kenapa sih orang Jepang suka banget membungkuk? Apa itu cuma formalitas doang atau emang ada makna budaya yang dalam di baliknya? Yuk kita kulik bareng-bareng di Fakta Asik. Di Jepang membungkuk disebut ojigi. Tapi ini bukan sekedar gestur atau basa-basi. Ojigi itu bagian penting dari budaya Jepang, kayak bahasa tubuh resmi gitu. Mereka biasa melakukannya untuk antara lain mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, minta maaf, atau menunjukkan rasa hormat. Jadi kalau di Indonesia kita bilang permisi atau maaf, di Jepang ya kita harus membungkuk. Tradisi membungkuk ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu banget. Akar sejarahnya datang dari agama Buddha yang masuk ke Jepang sekitar abad ke-6. Dalam ajaran Buddha, membungkuk adalah simbol kerendahan hati dan penghormatan. Lalu makin diperkuat lagi sama budaya samurai dan feodalisme Jepang, di mana hierarki dan rasa hormat keatasan itu penting banget. Di era Edo atau sekitar 1603 sampai 1868, membungkuk sudah jadi standar sopan santun masyarakat. Bahkan waktu itu jenis bungkuk bisa beda tergantung status sosial dan tujuan. Ternyata gak semua jenis membungkuk atau ojigi itu sama. Ada beberapa jenis ojigi tergantung konteksnya. Antara lain yang pertama yaitu esaku atau membungkuk cepat dan ringan. Biasanya dipakai buat sapa orang di kantor atau kenalan baru. Kemudian ada keirei atau yang lebih formal buat presentasi, ketemu klien atau situasi bisnis. Kemudian yang ketiga ada saikerei. Ini yang paling dalam, buat minta maaf besar atau nunjukin hormat maksimal, misal ke kaisar atau atasan banget. Bahkan ada juga dogesa, bungkuk sampai sujud. Tapi ini jarang dipakai dan cuma untuk permintaan maaf ekstrim. Kalian mungkin mikir, zaman sekarang kan udah modern, ngapain masih harus membungkuk? Tapi justru di Jepang, budaya ini tetap dijaga banget. Kenapa? Yang pertama karena dianggap sebagai simbol kerendahan hati dan kesopanan yang jadi nilai penting dalam hidup orang Jepang. Kemudian mereka percaya sopan santun sama dengan bentuk respek paling dasar ke orang lain. Kemudian bungkuk itu lebih dari sekedar tradisi, tapi udah kayak bahasa kepribadian mereka. Bahkan anak SD di Jepang udah diajarin cara membungkuk yang benar. Kalau kerja di perusahaan Jepang, ada pelatihan khusus cara membungkuk profesional. Ada beberapa fun fact mengenai ojigi bro. Di Jepang, salah membungkuk bisa dianggap kurang sopan. Misalnya bungkuknya terlalu cepat, terlalu pendek, atau malah sambil senyum lebay. Jadi walau kelihatannya simpel, ternyata membungkuk juga ada ilmunya. Jadi kenapa orang Jepang suka membungkuk?
Karena itu cara mereka untuk menghargai, meminta maaf, dan menunjukkan respek. Dari zaman samurai sampai sekarang, ojiki tetap hidup sebagai bagian budaya yang inilah salah satu yang bikin Jepang unik. Kalau kalian ke Jepang suatu hari nanti, jangan lupa belajar bungkuk ya. Karena bagaimanapun juga kita kalau pergi ke negeri orang, itu kan statusnya sebagai tamu ya. Kita harus menghormati tradisi dan kebudayaan mereka. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video fakta asik berikutnya.